Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang adik bupati yang juga mantan anggota DPRD Pringsewu ditangkap polisi karena kasus penipuan proyek. Polisi Pringsewu menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dipicu suara knalpot brong. Warga Sukabumi, Bandar Lampung resah dengan polusi debu dari jalan rusak parah. Penyidikan kasus pembunuhan yang dipicu knalpot brong yang menewaskan warga Pringsewu bernama Ferry Andika oleh keponakannya bernama Arfan Gunawan terus bergulir. Rabu pagi, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Untuk menjamin keamanan tersangka, rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Pringsewu. Rekonstruksi tidak digelar di TKP karena korban dan tersangka tinggal bertetangga di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Pada rekonstruksi ini, polisi menghadirkan 7 saksi dan tersangka memperagakan 24 adegan. Polisi tidak menemukan adanya pembunuhan berencana. Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Hari ini kita melakukan reka adegan sebanyak 24 adegan dan menghadirkan 7 saksi. Untuk motif sendiri yaitu sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan ini antara korban dan pelaku sempat terjadi perselisihan paham selama 3 bulan yang lalu menurut keterangan dari istri korban. Dan untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pada kasus ini, keluarga korban menuduh tersangka merencanakan pembunuhan. Hubungan keduanya diketahui tidak harmonis dan tidak saling tegur sapa sejak beberapa bulan lalu. Emang udah ngomong ke saya, Om itu tolong nasihati Om Ferry, nggak mau ngobrol. Tapi ternyata dia masih mau nyapa dengan Pak Sunaji. Bahkan ada salah satu ustadz yang sakit ketika dia lagi kerja. Dia ngomong ustadz sakit diantar, langsung ditinggalin kerjaannya. Kata siapa berarti nggak ini nyapa? Berarti cuma dengan si pelaku aja. Nah ini karena ada masalah sendiri. Berarti memang sebelumnya antara korban dan pelaku ada masalah. Ada masalah, dipendam. Terakhir itu ketika takziah. Ketika takziah itu, dia emang nggak mau salamin, sama saya juga nggak salamin karena saya dekat dengan si Gun. Saya dekat dengan Gun, barang ininya dengan pelakunya. Nah, ketika nggak disalamin, kayaknya dia timbul rasanya itu mungkin lebih dendamnya lebih ini memuncak. Masalah. Pembunuhan Ferry Andika terjadi pada akhir Juli lalu. Korban tewas di dalam masjid saat berusaha menyelamatkan diri dari kemurkaan tersangka. Sehari kemudian, tersangka Arfan Gunawan ditangkap. Menurut tersangka, ia tega menganiaya pamannya dengan senjata tajam hingga tewas karena kesal terganggu suara bising knalpot motor yang diduga sengaja digas-gas oleh korban di depan rumahnya karena saat itu anak bayi tersangka sedang tidur. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Kepolisian Polres Lampung Utara Rabu pagi mengunjungi rumah wanita muda yang jadi korban pembunuhan di kamar kos oleh seorang pemuda. Kedatangan polisi untuk menyampaikan rasa bela sungkawa terhadap keluarganya. Saat di hadapan polisi, orang tua korban meminta polisi menghukum berat tersangka.
Jadi kita memberikan tali asih sebagai bentuk bela sungkawa karena berkat doa dari keluarga korban juga, Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang membuat gempar wilayah hukum Lampung Utara akhir-akhir ini. Jadi karena doa keluarga korban juga kita bisa cepat mengungkap pelaku. Ini juga sebagai bentuk terima kasih kami, juga sebagai bentuk bela sungkawa kami terhadap apa yang telah terjadi kepada korban dan keluarga. Pembunuhan wanita di kamar kos di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara itu terjadi pada hari Minggu malam lalu. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh pria yang baru dikenalnya. Tersangka juga merampas ponsel serta uang korban. Karpet merah, bro. Beberapa jam kemudian, tersangka ditangkap dan ditembak kakinya. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang penganiayaan berat, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dari Semarang, Jawa Tengah. Sepekan menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah serentak, Bawaslu Lampung mewanti para pegawai Pemkab, ASN dan PNS tidak terlibat politik praktis. Mereka diimbau bisa menjaga netralitas pada pilkada mendatang. Bagi pelanggarnya, maka akan diberi sanksi tegas, mulai rekomendasi penundaan naik pangkat, penundaan kenaikan gaji, mutasi hingga terberatnya bisa dipecat. Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, menyatakan setiap perhelatan pilkada rutin menerima hingga ratusan pengaduan PNS tidak netral. Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyidikan. Pada Pilkada 2020, terdapat 32 PNS yang terbukti melanggar netralitas pilkada, kemudian dijatuhi sanksi. Dan pada pemilu 2024, terdapat 10 PNS yang dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan mutasi. Jadi bila ada kejadian seperti itu, kita bisa mendapatkan laporan dari masyarakat atau bahkan temuan langsung dari petugas kita. Nah, nanti akan kita proses sesuai peraturan perundang-undangan dan hasil dari klarifikasi kami itu akan kami rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk diberikan sanksi sesuai yang ditentukan. Apakah pelanggaran etik ringan, sedang, bahkan pemecatan. Oke, tapi jika mengingat di tahun-tahun sebelumnya, Pak, banyak nggak sih aparatur sipil yang melanggar peraturan itu, Pak? Ya, kalau di Pilkada 2020 ya, dengan diikuti 8 kabupaten kota yang pilkada, itu sekitar 32. Ada 32 temuan dan laporan, kemudian di pemilu 2024 kemarin ada 10. Berdasarkan data Bawaslu, keterlibatan pegawai tidak netral dalam pilkada sangat rawan terjadi karena syarat dengan kepentingan jabatan di tempat kerjanya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.